Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mana alaina bi Muhammadin rasulih wa nabiyyih dunal umamil madiyah wal qurunis salifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita kembali berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan, yang dimana pada saat-saatnya menjadi saat-saat yang paling utama, hari-harinya, waktu-waktunya, malam-malamnya. Pada kesempatan Ramadan sekarang ini, kita sedang membicarakan salah satu warisan yang sangat berharga dari manusia teladan yang kita cintai dan kita teladani, dari Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, sebagaimana kita ketahui, beliau membuat risalah tentang hak-hak yang kita kenal dengan Risalatul Huquq. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang hak-hak seorang ayah. Tapi sebagai disclaimer, saya ingin mengucapkan bahwa kekeluhan lidah saya dalam berbicara ini. Keluh lidahku untuk berbicara tentang hak-hak ayahku. Semestinya saya tidak berbicara tentangnya. Hari ini ayah dan ibu saya sudah berada di alam yang berbeda. Tetapi hak-hak mereka tetap ada, tak akan sirna karena jasad yang fana. Perbincangan ini hanya sebuah teguran bagi saya pribadi, bukan nasihat bagi yang lain, apalagi bermaksud menggurui. Terlalu banyak hak kedua orang tua kita, sebagaimana Imam As-Sajjad menyebutkannya dalam Sahifah As-Sajjadiyah. Tetapi tentu saja hanya sedikit yang bisa kita bincangkan pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang saya muliakan, sebetulnya Imam As-Sajjad bukan saja berbicara tentang hak-hak orang tua kita, secara spesifik ayah kita di dalam Risalatul Huquq, tetapi ketika kita membaca doa dalam Sahifah As-Sajjadiyah yang Imam tujukan kepada kedua orang tuanya, di situ pun kita akan menemukan berbagai hak-hak yang banyak di dalam doa itu untuk kedua orang tua kita. Marilah kita kembali kepada Risalatul Huquq atau risalah tentang hak-hak itu, pada khususnya yaitu hak dari ayah kita. Wa ma haqqu abika fa in ta'lam annahu asluka wa annahu laulahu lam takun famahma ra'aita fi nafsika mimma yujibuka fa'lam anna abaka aslun ni'mah alaika fihi hamidallah washkurhu ala qadri dzalika wala quwata illa billah. Itu Imam, beliau mengatakan di dalam Risalatul Huquq, adapun hak ayahmu adalah engkau menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah asal keberadaanmu. Dan sesungguhnya tanpa dia, engkau tidak akan pernah ada. Maka, apapun yang kau lihat pada dirimu yang menakjubkanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya ayahmu asal nikmat yang engkau peroleh di dalamnya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah kepadanya
sesuai dengan kadarnya. Dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Sajjad selalu mengingatkan tentang ayah kita yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Tanpa wasilahnya, kita tidak akan ada. Saya teringat dengan kisah yang mungkin beberapa kali ini sering saya ulangi dalam pembicaraan-pembicaraan. Karena begitu terkesannya dengan cerita itu. Cerita ini dialami oleh adik saya ketika dia sedang berkuliah. Dia berkenalan dengan seorang temannya yang boleh jadi mungkin dia berasal dari sebuah pesantren atau pokoknya dia mempunyai pendidikan yang sangat bagus dalam keagamaan. Karena bacaan Al-Qur'annya begitu bagus, begitu fasih. Begitu juga bacaan doanya begitu bagus, begitu fasih. Sehingga kemudian setiap berbagai acara itu, dia selalu diminta untuk membukanya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan terakhir dia diminta untuk berdoa menutup acara itu. Maka kemudian teman-temannya menggelari dia si Ajengan. Itu yang sering saya ulang-ulang. Si Ajengan, begitulah gelar yang diberikan kepada dia oleh teman-temannya. Dan dalam pikiran teman-temannya, dialah orang yang paling paham tentang agama. Tetapi si Ajengan itu, sebagaimana yang sudah sering saya ceritakan, dia satu saat mengejutkan semua teman-temannya. Karena konon katanya dia memasuki agama yang lain. Loh, kok si Ustadz ini atau si Ajengan ini dia memasuki agama yang lain, keluar dari agama Islam yang kita ikuti. Untuk dia berpindah agama saja, itu sudah merupakan sebuah kejutan bagi teman-temannya. Dan kejutan itu tidak sampai di situ, kemudian dia bahkan tidak memeluk agama apapun. Dalam istilah kawan-kawannya, dia sekarang sudah menjadi ateis. Maka kemudian gelarnya itu disematkan kepada dia, si Ajengan yang ateis. Nah, tetapi teman-temannya tentu saja dia tidak tinggal diam. Dia ingin mengajak kembali untuk kembali kepada keislamannya. Maka kemudian ada 3 orang teman-temannya, termasuk adik saya itu, mengunjungi tempat kos dia dan melakukan dialog supaya dia insaf untuk masuk lagi ke dalam Islam. Saya tidak akan menceritakan, saya tidak tahu ujung cerita itu, apakah dia kemudian memeluk agama Islam kembali atau agama apapun. Tapi ada satu perbincangan di dalam cerita adik saya itu, bahwa dia sangat kecewa dengan Tuhan. Kata dia, saya ini tidak pernah minta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipaksa lahir ke dunia ini. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab. Ketika saya sudah lahir di dunia ini, saya mengalami berbagai kesulitan dan Tuhan tidak hadir membantu saya. Begitu kira-kira apa yang dikatakan oleh si Ajengan itu, si Ajengan yang sudah tidak beragama itu. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa, di sisi lain ada orang yang merasa begitu bahagianya dia lahir ke alam dunia ini. Tentu saja dia berseberangan dengan kata-kata si Ajengan yang ateis itu tadi. Dia dengan penuh rasa syukurnya dia mengatakan bahwa, ya Allah,
Aku ini tidak pernah meminta dilahirkan di alam dunia ini, tetapi engkau lahirkan di alam dunia ini. Dan engkau berikan berbagai kenikmatan yang tidak putus-putusnya kepadaku. Untuk hidup di dunia ini saja, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Begitu kata sebagian yang lainnya. Kita bayangkan di situ ada dua manusia. Yang satu dia sangat menyesali kelahirannya, dan yang satu lagi dia sangat menikmati dan mensyukuri kelahirannya. Yang satu dia sangat berduka, yang satu dia sangat bahagia. Apa yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini, itulah yang kemudian ditekankan kembali, diingatkan kembali oleh Imam As-Sajjad, bahwa melalui wasilah orang tua kita, melalui wasilah ayah kita lah kemudian kita lahir di dunia ini. Tanpa dia, kita tidak akan ada di dunia ini. Maka orang yang kedua itu tentu saja bukan hanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melahirkannya ke alam dunia, tetapi dia juga akan berterima kasih, akan bersyukur kepada orang yang menjadi wasilah kehidupannya di alam dunia ini, yaitu ayahnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Imam As-Sajjad, bahwa kita harus ingat kepada yang menjadi wasilah kehidupan kita ini, yaitu ayah kita atau kedua orang tua kita. Dan semua nikmat itu berasal dari mereka. Nikmat-nikmat yang menakjubkan bagi kita, kata Imam, itu adalah wasilah dari orang tua kita, dari ayah kita. Saya punya cerita tentang nikmat yang sebetulnya wasilah dari orang tua kita. Saya berpindah dari satu cerita kepada cerita yang lain. Dulu saya tinggal di sebuah daerah, sebuah tempat, dan kemudian 10 tahun yang lalu saya berpindah ke kampung saya. Nah, di kampung saya itu, di tempat tinggal saya yang baru 10 tahun saya jalani sekarang ini, bertemulah saya di masjid dengan masyarakat setempat. Karena itu tempat asal saya atau kampung saya, tentu saja banyak di antara mereka yang mengenal saya. Karena saya masa kecil di situ. Tetapi ada salah satunya, anak muda yang sekarang dia sudah menjadi ustadz, yang ketika selesai sholat dan kita bersalaman, dia selalu mencium tangan saya. Saya agak kaget juga kenapa dia mencium tangan saya. Apakah karena saya memang orang tua dan dia menghormati karena ketuaan saya. Satu saat datanglah dia ke rumah saya dalam sebuah kesempatan, dan berceritalah dia di rumah saya itu bahwa dulu ketika dia masih kecil, ketika dia masih kanak-kanak, dia itu tinggal sama dengan tempat tinggal saya sebelum 10 tahun itu. Dan ketika katanya dia waktu kecil itu, dia sering berpapasan dengan saya di jalan, dan setiap berpapasan dengan saya, dia selalu mengambil tangan saya dan menciumnya. Masya Allah, saya bilang, saya tidak pernah mengingat peristiwa itu. Dia selalu mengingatnya. Nah, apa gerangan yang membuat dia mencium tangan saya ketika dia masih kecil sampai saat ini? Berceritalah dia bahwa ketika dia kecil itu, dia ditunjukkan oleh orang tuanya bahwa saya ini adalah keluarga dari ayah saya yang memang di kampung saya dikenal orang
dengan insya Allah kebaikannya dan ketokohannya di situ. Sehingga kemudian posisi orang tua saya punya posisi yang terhormat di kampung saya. Nah, karena penghormatan terhadap orang tua saya itu, dan saya ditunjukkan oleh ibu si anak ini sebagai keluarga dari ayah saya yang dihormati di masyarakat itu, maka dia setiap kali bertemu dengan saya, dia mencium tangan saya. Saya terkaget-kaget. "Oh, jadi kamu dulu itu sering bertemu dengan saya?" "Iya," dia bilang. "Saya sering bertemu. Dan bahkan setiap ketemu saya selalu mencium tangan." "Oh, begitu?" saya bilang. "Iya," kata dia. Saya tadinya sudah merasa, "Oh, mungkin saya lah orang yang mulia itu, yang diciumi tangannya oleh orang itu." Tetapi ternyata alasannya bukan karena kebaikan saya, bukan karena saya itu orang istimewa secara mandiri, tetapi saya dihormati dia, dicium tangan oleh dia, itu dikarenakan orang tua saya. Cerita saya tidak hanya berhenti di situ tentang kehormatan yang saya dapatkan itu karena diwariskan oleh orang tua saya. Jadi apapun kebaikan yang kita dapatkan, kata Imam As-Sajjad, itu berasal dari orang tuamu, dari ayahmu. Saya merasakan itu. Yang kedua, ceritanya satu saat saya melakukan reuni dengan teman-teman. Nah, ketika sepulang reuni itu saya menumpang mobil teman saya. Sepanjang jalan, teman saya bercerita. Dan tiba-tiba ponsel saya berdering pada waktu itu, dan kemudian istri saya meminta saya untuk sebelum pulang ke rumah supaya mampir dulu ke apotik untuk membeli obat tertentu. Nah, ketika teman saya di samping saya yang sedang menyopir itu mendengar pembicaraan saya dengan istri saya bahwa saya harus membeli obat terlebih dahulu di apotik, maka kawan saya itu dia mengatakan, "Gak usah," kata dia. "Saya punya obat itu di rumah." Gitu. Dan saya akan berikan obat itu secara gratis kepada Anda. Begitu kata dia. Dan apa yang menyebabkan dia mau memberikan obat gratis kepada saya itu? Ini alasannya. Kata dia, "Bukankah orang tua kamu itu dulu sering memberikan obat-obatan kepada kami juga?" Begitu kata dia. Jadi orang tua kita itu mewariskan kebaikan-kebaikan kepada kita. Saya mendapatkan obat yang gratis, bahkan dia antar sendiri ke rumah saya. Itu disebabkan karena kebaikan-kebaikan orang tua kita yang terdahulu. Nah, saudara-saudara, saya mengiyakan dan membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Imam As-Sajjad. Karena saya menyaksikan kebenaran itu dalam kehidupan saya. Lagi-lagi nikmat yang saya peroleh itu bukan karena kebaikan diri saya, tapi kebaikan orang tua saya. Bukan hanya harta yang diwariskan oleh orang tua kita, tetapi juga kebaikan diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Orang tua mewariskan kenikmatan dunia dan akhirat. Di dunia ada warisan harta, seberapapun besarnya atau seberapapun kecilnya. Kita mau menganggap itu besar, kita menganggap itu kecil, itu relatif. Hari ini saya sedang menikmatinya. Orang tua mewariskan nilai-nilai agama kepada saya, dan saya sedang menikmatinya. Orang tua mewariskan adat kebiasaan spiritual, itu juga sedang saya nikmati sekarang ini. Hari ini saya sedang memanen dari apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya, terutama oleh ayah saya. Kembali
Imam Sajjad mengingatkan kepada kita, maka apapun yang engkau lihat dan menakjubkan pada dirimu, ketahuilah bahwa semua berasal dari ayahmu. Sebagaimana tadi saya singgung bahwa di dalam Shahifah As-Sajjadiyah, di dalam doa Imam Sajjad kepada kedua orang tuanya, Imam Sajjad menyebutkan juga berbagai hak-hak dari orang tua kita itu. Marilah kita garis bawahi apa saja sebagai tambahan dari hak-hak orang tua kita itu yang nampaknya begitu banyak, yang sulit untuk kita perinci satu persatu. Tetapi kita kutipkan saja apa-apa saja sebagai penambah dari hak-hak orang tua kita terhadap kita. Kita kutipkan dari Shahifah As-Sajjadiyah, masih dari Imam Sajjad alaihi salam. Yang pertama, orang tua kita itu di dalam doa itu katanya, harus lebih kita takuti dari penguasa yang zalim. Nah, pada bagian yang pertama ini, saya masih berpikir-pikir, dan nampaknya agak sulit juga saya memahaminya. Bagaimana kita harus takut kepada kedua orang tua kita itu melebihi dari kepada penguasa yang zalim. Nah, mungkin para pemirsa, saudara-saudara, ibu bapak bisa menjelaskannya kepada saya. Pada bagian ini saya masih tidak bisa atau belum bisa memahaminya. Bagaimana kita harus takut kepada kedua orang tua kita melebihi ketakutan kita kepada penguasa yang zalim. Nah, yang kedua, kata Imam As-Sajjad, kita harus berbuat kebajikan kepada mereka seperti ibu yang penyayang. Seperti ibu yang penyayang. Karena saya laki-laki, itu juga agak sulit saya membayangkannya. Karena posisi saya sebagai posisi seorang ayah sekarang ini, atau seorang kakek, tapi saya tidak punya posisi sebagai seorang ibu atau seorang nenek. Seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ayah punya rasa kasih dan sayang kepada anaknya. Tetapi apakah kasih sayang seorang ayah itu sama dengan kasih sayang seorang ibu? Saya menduga kasih sayang istri saya kepada anak-anak saya jauh melebihi daripada kasih sayang saya kepada anak-anak saya. Saya menduga seperti itu. Sehingga kemudian pada poin yang kedua ini juga, bahwa orang tua kita itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita sebagaimana seorang ibu mengasihi anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, itu juga agak sulit saya membayangkannya bagaimana. Tetapi seorang ibu nampaknya akan jauh lebih kasih, lebih sayang kepada kedua anaknya dibandingkan dengan seorang ayah. Oleh karena itu, kita membaca atau mendengar hadis yang sering disampaikan oleh para mubalik ketika kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapa yang harus lebih didahulukan? Dalam hadis itu kan, ibu kita, kata Rasulullah, yang harus didahulukan. Ibu kita, sampai 3 kali Rasulullah ketika ditanya itu. Baru setelah itu kemudian ayah kita. Nah, sebagian memahami tentang hadis itu bahwa begitu tingginya kasih sayang seorang ibu dibandingkan seorang ayah, sehingga kemudian khidmat kita kepada ibu itu melebihi kepada ayahnya. Tapi sebagian yang lain
Mereka mengatakan bahwa jawaban Rasulullah itu sangat spesifik. Itu ditujukan kepada orang yang berperilaku kurang baik kepada ibunya. Sehingga dia atau Rasulullah menekankan 3 kali lebih kuat untuk berkhidmat kepada seorang ibu daripada kepada ayahnya. Menurut sebagian, hak ibu dan ayah itu sebetulnya mempunyai porsi yang sama. Tetapi bagi orang yang kurang begitu berkhidmat kepada ibunya, Rasulullah harus menegaskan sampai 3 kali. Walau alam, saya tidak tahu secara persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Mana yang benar dari kedua pendapat itu. Yang ketiga di dalam As-Sahifah As-Sajadiyah itu, kata Imam Sajjad, ketaatan kita kepada mereka, kepada kedua orang tua kita itu, harus menjadi penentram jiwa kita. Jadi ketaatan itu kepada kedua orang tua kita, itu harus menjadi penentram jiwa kita. Tetapi ketaatan itu menurut sebagian hadis itu bersyarat. Ketaatan kepada kedua orang tua kita itu atau ketaatan kepada makhluk itu bersyarat dengan hadis yang sering dikutipkan dan kita dengar, kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Janganlah kita taat kepada manusia, kepada makhluk, fi ma'siyatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi kita boleh taat kepada makhluk, terutama kedua orang tua kita. Tetapi batasannya adalah kita tidak boleh taat kalau kedua orang tua kita kemudian menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Imam Sajjad, kita harus mendahulukan kehendak mereka di atas kehendak kita. Saya tidak bisa juga memerinci tentang yang keempat ini. Yang kelima, kata Imam Sajjad, kita harus menganggap kebajikan mereka itu banyak, sekalipun sedikit. Dan sebaliknya, kalau kita ini berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, kita harus menganggap sedikit walaupun kebaikan kita banyak kepada kedua orang tua kita. Nah, pada bagian ini saya ingin menggarisbawahi sedikit karena saya bertanya kepada diri saya sendiri. Apakah mungkin saya ini berbuat kebaikan banyak kepada kedua orang tua kita? Nah, jadi kan di dalam hal ini kata Imam saja, sekiranya kita berbuat kebaikan yang banyak kepada kedua orang tua kita, kita harus menganggapnya sedikit. Kalau banyak, bagaimana kalau dalam kenyataannya sedikit? Jadi kalau kita merasa bahwa kebaikan kita itu sedikit kepada kedua orang tua kita, nampaknya bahkan kita harus menganggapnya tidak pernah ada kebaikan kita kepada orang tua kita itu. Begitu sedikitnya. Jadi, apakah boleh saya menyatakan kepada saudara-saudara bahwa selama ini saya tidak pernah berbuat baik kepada orang tua saya? Itu hanya karena saya menganggap betapa sedikitnya kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Yang keenam, kata Imam Sajjad, kita harus merendahkan suara kepada mereka. Yang ketujuh, melembutkan ucapan kita. Yang kedelapan, melembutkan hati kita. Nah, itu yang saya garis bawahi dari Sahifah As-Sajadiyah sebagai penambah dari hak-hak yang begitu banyak terhadap orang tua kita. Tetapi tentu saja
saya ingin menambahkan kembali dari hadis-hadis Kangjeng Nabi tentang hak kedua orang tua kita atau hak spesifik ayah kita. Pada suatu saat Rasulullah ditanya, lama su'ila an haqqil walidain ala walidiha, humma jannatuka wa naruka. Pada suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh seseorang tentang hak orang tua kita. Dan apa jawaban Rasulullah itu? Kata Rasulullah, mereka berdua adalah surgamu dan nerakamu. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Bahwa kedua orang tua kita itu surgamu dan sekaligus nerakamu, gitu. Nah, saya mungkin menemukan salah satu jawaban dari hadis Nabi kembali. Kata Rasulullah bahwa ridallah fi ridal walid wa sakhatillah fi sakhatil walid. Bahwa keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi nampaknya riwayat yang kedua ini menjelaskan salah satunya kepada saya apa yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa kedua orang tua kita itu bisa menjadi surga kita dan bisa menjadi neraka kita. Yaitu bahwa kedua orang tua kita itu adalah wasilah dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua kita ridho kepada diri kita, maka keridhaan Allah akan dikaruniakan kepada kita. Dan na'udzubillah min zalik, sebaliknya, apa yang menjadi ketidakridhoan dari orang tua kita itu akan menjadi ketidakridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, atau mungkin sebaliknya, apakah mungkin seorang anak itu menjadi surga bagi orang tuanya, bagi ayah dan ibunya? Ya, bisa saling satu dengan yang lainnya menjadi balance, menjadi sesuatu yang saling pengaruhi. Sekiranya kita menjadi orang yang baik, maka kemudian kita akan menjadi surga bagi kedua orang tua kita. Dalam arti bahwa kedua orang tua kita akan mendapatkan satu kebahagiaan melihat anaknya yang baik, beramal baik, yang saleh dan membanggakan. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi neraka bagi kedua orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, sekiranya kita melakukan hal-hal yang buruk, dan itu akan sangat-sangat membuat sesak nafas dari kedua orang tua kita. Saya ingin percepat saja dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya yang mungkin terakhir dari pertanyaan seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang berkata kepada Rasulullah, kata dia, sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku. Lalu, apa jawaban Kanjeng Nabi? Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kata Rasulullah bahwa harta dan dirimu itu milik ayahmu. Nah, apakah betul bahwa diri kita dan seluruh harta kita itu milik orang tua kita?
ada sebuah riwayat lagi. Yang riwayat kedua ini bagi saya menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu tidak seluruh harta kita menjadi milik orang tua kita. Pada riwayat yang kedua ini, konon katanya ada sebuah kisah juga, ada seorang ayah yang tidak diperdulikan oleh anaknya tentang kebutuhan-kebutuhannya. Seringkali si ayah ini mengambil harta dari anaknya yang hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhannya saja. Jadi tidak seluruh harta yang diambil, tapi hanya sekedar kebutuhan dirinya pribadi saja dia ambil. Nah, mungkin ini senada juga riwayat ini dengan riwayat yang pertama. Atau bahkan dalam riwayat yang kedua ini, itu bisa menjadi penjelas bahwa bukan seluruh dari harta itu yang menjadi milik ayah kita. Nah, ketika si ayah itu mengambil harta anaknya yang hanya untuk memenuhi sebagian hajatnya saja, kemudian ditanyakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku itu sering mengambil sebagian hartaku untuk kepentingan dia. Nah, kata Rasulullah, sama jawabannya seperti itu. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika, bahwa engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Nah, oleh karena itu, pada sebagian ulama madhab, mereka menyepakati katanya, tidak berarti bahwa seluruh harta milik anak itu menjadi milik ayahnya. Tetapi ketika seorang anak itu tidak memperhatikan kebutuhan orang tuanya, maka orang tuanya punya hak untuk mengambil dari harta anaknya, dan itu tidak dipersalahkan. Kira-kira seperti itulah apa yang disampaikan di dalam riwayat-riwayat itu. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu panjang kita berbicara tentang hak-hak orang tua kita, yang tentu saja masih panjang juga urutannya tentang hak-hak itu dan penjabarannya. Sekali lagi, saya tidak ingin memberikan paham kepada saudara-saudara yang seharusnya saya pada bagian ini tidak berkata apa-apa tentang hak-hak orang tua itu, karena keluh lidah saya untuk mengucapkannya. Saya bukan karena saya boleh jadi banyak atau kurang pengkhidmatan saya kepada kedua orang tua saya. Tetapi sekali lagi, ini ingin mengingatkan kepada diri saya agar pada suatu saat, sejak saat ini sampai ke depan, saya selalu memperhatikan hak-hak orang tua kita, karena hak-hak mereka tidak berputus dikarenakan mereka sudah meninggal dunia. Mereka tetap memiliki hak-hak yang harus kita jalankan, yang menjadi kewajiban kita kepada mereka berdua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la takhzulni fihi lita'arrudi ma'asiyatik, wa la tadribni bisiyati naqimatik, وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
Ya Allah, jangan kau rendahkan aku di bulan ini untuk bermaksiat kepadamu. Jangan kau dera aku dengan cambuk kemurkaanmu. Jauhkan aku dari datangnya siksaanmu. Demi anugerahmu, wahai tumpuan para pendamba.